Baik, terima kasih Pak Budi. Bismillah. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sekalbar atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Puskesmas se-Kalimantan Barat beserta jajarannya. Yang terhormat tim mutu Puskesmas dan tim saya yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam sosialisasi sistem pemantauan mutu Puskesmas atau si Pantau Pus, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui, dalam implementasi manajemen tidak lepas dari konsep POAC atau POAC yang biasanya pada saat proses akreditasi sering kali kita dengar, yakni planning, organizing, evaluating, dan controlling. POAS ini atau keempat komponen yang saya sebutkan tadi merupakan fungsi manajemen yang menjadi rangkaian proses yang perlu dilalui atau dijalankan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, pernyataan ini bukan hanya menurut saya, tetapi ada pakar atau ahlinya. Teori ini disampaikan oleh Terry Enrup tahun 1982. Tahap keempat, yang tadi pengawasan atau controlling, merupakan proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal-hal atau indikator-indikator dan kinerja yang akan kita pantau itu tercapai sesuai rencana dan mengoreksi jika terdapat atau terdeteksi adanya penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Atas dasar tersebut, dalam proses pengawasan ini, Dinas Kesehatan Provinsi membangun suatu sistem pemantauan mutu untuk Puskesmas sebagai suatu strategi untuk menjamin keberlangsungan peningkatan mutu di Puskesmas, khususnya pasca akreditasi. Adapun strategi yang tadi saya sebutkan adalah si pantau pus atau sistem pemantauan mutu Puskesmas. Jadi, untuk mengetahui secara rinci apa dan bagaimana teknisnya si pantau pus ini, kami Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan sosialisasi pada pagi ini. Besar harapan saya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian Puskesmas, dan tim mutu khususnya dapat mengambil perannya masing-masing dalam implementasi si pantau pus ini. Nah, ke depannya kami akan melakukan uji coba di beberapa puskesmas nanti juga di akhir sesi ini kami akan melakukan simulasi terhadap penginputan daripada si pantopus ini. Demikian disampaikan, mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengantar atau pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya kita masuki sesi materi atau paparan yang juga akan disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Kepada Ibu, kami persilakan.
sosialisasi si pantau ini. Jadi ya tadi umum. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di awal, si Pantopus ini merupakan salah satu strategi Dinas Kesehatan Provinsi dalam melakukan pembinaan pengawasan. Nah, pasca akreditasi untuk fasilitas kesehatan ini, terutama puskesmas yang sudah 100% melaksanakan akreditasi, kami belum bisa ya dengan keterbatasan melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap implementasi keberlangsungan mutu di puskesmas. Nah, atas dasar itu kami menginisiasi untuk efektif dan efisien pelaksanaan pembinaan pengawasan melalui si Pantau Pus ini ya menggunakan aplikasi. Nah, di dalam si Pantau Pus ini nanti akan ada 3 admin ya dari admin Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Dinas Puskesmas maksud saya. Nah, sekarang kita mulai ke adminnya Puskesmas. Untuk admin Puskesmas, silahkan disepakati untuk username maupun passwordnya. Ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk si Pantopus ini ya. Silahkan masukkan username. Nah, ini dicontohkan Pontianak, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian masuk. Setelah diklik, akan tampil nih di dashboardnya, tampilannya seperti ini. Di dashboardnya untuk admin kabupaten kota ada 6 fitur ya. Nah, di sini ada fitur pertama itu kelola instansi ya. Di sini akan menampilkan puskesmas yang akan yang berada di wilayah kabupaten Bapak Ibu sekalian. Nah, akan tampil ketika puskesmasnya sudah menginput ya. Nah, ini kami kemarin sudah mencoba menginput untuk memberikan contoh. Nah, ini untuk Kabupaten Sambas kami inputkan sehingga tampillah di dashboard kelola instansi ini ya. Nah, nanti Dinas Kesehatan bisa nih mengecek puskesmas mana yang belum menginput ya. Nah, di sini ada semuanya fiturnya. Kemudian ke fitur kedua, kelola tim Monef. Nah, di sini untuk kelola tim Monef akan diketahui siapa sih yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan di puskesmas. Bapak Ibu silahkan klik yang berwarna biru yang ada tambah tim ya. Diklik kemudian dapat diisi. Contoh puskesmasnya klik salah satu Puskesmas Salatiga. Nah, ketua timnya siapa nih yang ditugaskan untuk Puskesmas Salatiga? Contoh Pak Rudi, ya. Kemudian HP-nya, tanggal pemantauan dan evaluasinya.
Nah, jika ada anggotanya, silahkan dimasukkan. Tetapi jika tidak, juga tidak apa-apa. Yang jelas itu ketua tim harus dimasukkan. Karena apa? Yang ketua ini akan bertugas melakukan evaluasi atau mengontrol, ya, mengontrol eh, sistem pemantauan mutu di puskesmas tersebut. Ya, nah ketika nanti sudah diisi, maka tampilannya seperti yang tadi. Ya, seperti ini. Ketika Bapak Ibu yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah melakukan inputnya pada fitur kelola tim Monef. Setelah selesai menginput di fitur kedua, kita beralih ke fitur ketiga, kelola Monef TPCB. Nah, di kelola Monef TPCB ini akan tampil indikator-indikator yang sudah kami susun. Nah, ketika Bapak Ibu yang di Dinas Kesehatan Kabupaten sudah membuka pedoman TPCB, itu indikator-indikator ini tidak akan asing. Ya. Karena dari Kementerian Kesehatan juga itu sudah memberikan instrumen ya untuk pemantauan dan evaluasi bagi tim TPCB. Nah, kami untuk efisienkan memindahkan indikator yang ada di instrumen tersebut di dalam aplikasi ya. Nah, di sini ada apa? Indikatornya data umum, kemudian terkait dengan perencanaan perbaikan strategis, pencapaian indikator program prioritas nasional, pelaporan insiden keselamatan pasien, kemudian penerapan standar akreditasi, baik itu di kepemimpinan manajemen puskesmas, kemudian penyelenggaraan pelayanan puskesmas, dan penerapan standar akreditasi baik itu di UKM, di UKP, laboratorium, dan farmasi. Kemudian bagaimana PPN-nya, peningkatan mutu puskesmas, dan apakah puskesmas tersebut sudah melakukan inovasi puskesmas dan adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini adalah indikator-indikator makronya. Ya, lanjut. Nah, nanti di fitur berikutnya, penilaian puskesmas, Dinas Kesehatan dapat melihat, ya, dapat memberikan penilaian terhadap puskesmas yang sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, bagaimana caranya? Silakan klik di aksi itu di penilaian. Nah, di sini ada indikator-indikator yang sesuai yang tadi disampaikan. Nah, silahkan dicek apakah teman-teman puskesmas sudah menginput, ya, sudah menginput, kemudian sudah melampirkan eviden-evidennya, ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu menemukan gap atau kesenjangan atau ketidaksesuaian, silahkan memberikan catatan. Ya, silahkan memberikan catatan sesuai dengan temuan yang Bapak Ibu peroleh pada saat melakukan verifikasi terhadap inputan puskesmas tersebut. Ya, jadi masing-masing indikator itu silahkan diverifikasi kesesuaiannya. Oke, lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan temuan atau permasalahan daripada puskesmas tersebut, tentunya kita memberikan rekomendasi, ya, memberikan rekomendasi apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman puskesmas tersebut, ya, apa yang dilakukan oleh puskesmas tersebut. Caranya klik yang berwarna biru, kemudian tinggal silahkan pilih puskesmasnya. Nah, sudah dipilih, kemudian disimpan. Nah, di sini tampillah seperti ini, ya.
Jadi masing-masing indikator itu ketika ada rekomendasi, silahkan Bapak Ibu tulis rekomnya seperti apa, ya. Nanti ketika setelah Bapak Ibu ketik rekomnya, nanti tampilannya seperti ini, ya. Akan terekam seperti ini ketika Bapak Ibu sudah menuliskan rekomendasinya di sebelumnya, gitu, dapat dilihat. Nah, kemudian fitur yang terakhir adalah laporan, ya. Nah, di laporan ini bisa merekam hasil inputan Bapak yang di Puskesmas, ya, bisa dilihat. Contohnya Puskesmas Lakau, ya, yang sudah kita coba begitu. Nah, kita lihat filenya. Nah, di laporan ini akan tampil seperti ini ketika Bapak Ibu sudah menginputnya. Nah, kabupaten kota, dinas kesehatan, ketika sudah melakukan verifikasi, maka di kolom catatan itu tidak akan kosong, tidak akan sekedar menulis catatan. Sudah ada rekomendasi-rekomendasinya, ya. Nanti di fitur laporan ini untuk rekomendasinya akan menarik di fitur sebelumnya, ya. Akan secara otomatis akan menarik atau bridging di fitur sebelumnya, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah penjelasan yang adminnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya kita beralih ke admin Puskesmas. Sama halnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, silahkan disepakati usernya apa, kemudian passwordnya apa. Diharapkan kalau yang di Puskesmas itu ini menjadi penanggung jawabnya adalah tim mutu, ya. Ini juga sebagai rencana kerja daripada tim mutu untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan mutu di Puskesmas, ya. Kemudian setelah kita masukkan username, kemudian passwordnya kita masuk. Nah, akan tampil seperti ini. Untuk admin Puskesmas, fiturnya yang berada di dashboard hanya ada 4 fitur, ya. Ada 4 fitur, kemudian fitur pertama kelola tim Monef. Untuk melihat siapa sih yang bertugas yang melakukan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, ini bisa dilihat di sini, ya. Bisa dilihat. Nah, untuk akunnya Puskesmas, ini akan juga menarik nih dari adminnya Kabupaten Kota, ya. Nah, tadi kita diinput di adminnya kabupaten kota yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah Bapak Henry, ya. Kemudian sini ada nomor HP-nya, ya. Kemudian juga ada anggota-anggotanya. Jadi ketika ada yang perlu dikonfirmasi, silakan menghubungi tadi petugas Monefnya, ya. Jadi kita tidak bingung. Yang bertanggung jawabnya siapa sih begitu. Kemudian setelah selesai di fitur pertama, kita kembali ke fitur kedua. Ya, inilah actionnya teman-teman Puskesmas, ya. Di form di formulir ini, di fitur kedua ini akan tampil indikator-indikatornya yang harus diinput, yang harus diselesaikan oleh teman-teman Puskesmas, ya. Caranya seperti apa? Ketika teman-teman Puskesmas, khususnya tim penanggung jawab mutu, ya, ketika belum diisi, belum ada inputan sama sekali, maka tampilannya berwarna biru. Tampilannya akan berwarna biru, ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi, ya, sudah mengisinya akan berubah menjadi warna kuning. Ada dua emoji, dua apa ya dia? Dua aksi, ya. Ada aksi ubah dengan upload bukti. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan inputan,
maka tampilnya ada dua aksi yang berwarna kuning dengan hijau, ya. Nah, ketika sudah menginput, ya, nanti perlu nih mengupload dokumen. Jadi tidak hanya Bapak Ibu menceklis sudah belum. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memenuhi indikator-indikator yang ada di aplikasi ini, tolong upload dokumennya atau evidennya. Begitu ya, contoh pendidikan kepala puskesmas. Oh, sudah di sini disebutkan S1 sarjana, tetapi tidak bisa menunjukkan ijazah S1-nya. Kemudian izin operasionalnya disebutkan masih berlaku, tetapi tidak melampirkan evidennya, ya. Jadi semuanya yang Bapak Ibu nyatakan di dalam indikator ini tolong disertai eviden-evidennya, ya. Lanjut. Nah, kemudian ke fitur ketiga, rekomendasi. Tentunya hasil inputan Bapak Ibu itu akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun provinsi, ya. Nah, nanti kami akan melihat menganalisa hasil daripada inputan Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku atau ada kesenjangannya? Ketika kami menemukan ketidaksesuaian atau kesenjangan, berarti kami akan memberikan rekomendasi, ya, akan memberikan rekomendasi kepada puskesmas yang akan ditindaklanjuti. Nah, ini akan secara otomatis nih, ya, ketika Bapak Ibu yang puskesmas sudah menginput, diverifikasi oleh kabupaten kota, ada temuan, kemudian ditulislah rekomendasi, rekomendasi itu akan ketarik di fitur ini, begitu, ya. Nah, nanti di sini nih ada tindak lanjutnya, ya, ada tindak lanjutnya yang harus dipenuhi oleh teman-teman puskesmas. Nah, kemudian laporan. Nah, laporan ini Bapak Ibu yang di puskesmas bisa melihat, ya, rekamannya sejauh mana sih progres inputan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Ya, boleh dilihat. Nah, ini contohnya di puskesmas, ya, puskesmas Slakau. Dimohon maaf, kapusnya Slakau. Nah, ini diumpamakan ini masih belum menginput semua. Jadi bisa nih menjadi, artinya ini untuk puskesmas bisa menjadi SA, ya, bisa penilaian mandiri dulu gitu. Ya, oh ternyata kami ini loh yang belum dipenuhi. Ketika Bapak Ibu akan mengubahnya, nah itu akan secara otomatis ter apa ya, teralihkan dengan yang baru, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah model aplikasi dari si Pantau, ya. Mungkin sebelum ini kami akan memaparkan indikator-indikator itu, ya, indikator-indikator yang ada di dalam si Pantau Pus ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk akreditasi berikutnya adalah ada yang 4 tahun dari sekarang ataupun 5 tahun ke depan dari sekarang. Nah, tentunya ketika Bapak Ibu ini menerapkan si pantau pus di puskesmas, ketika akan dilaksanakan akreditasi 5 tahun kemudian, Bapak Ibu tidak perlu lagi lembur-lembur untuk menyiapkan dokumen-dokumennya. Kenapa? Karena tadi sudah Bapak Ibu upload. Tinggal pada saat kita mengakreditasi berikutnya, Bapak Ibu tinggal menarik dokumen-dokumennya. Jadi tidak khawatir begitu. Ya, ini juga salah satu strategi kami ketika melihat di lapangan.
teman-teman puskesmas itu baru bergerak ketika mau mulai akreditasi, ya. Nah, memang di sini indikatornya juga agak banyak ya. Namun saya yakin ini semua adalah yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu di puskesmas, ya. Nah, untuk indikatornya tadi yang makronya ya ada 11 indikator, ya. Untuk indikator di data umum apa saja sih yang harus Bapak Ibu siapkan? Yang ini ada pendidikan kepala puskesmas, izin operasional, ketersediaan dokter, apakah sudah mengisi aplikasi SI-SDMK, ketersediaan jumlah, mengisi aspak dan pemenuhan aspaknya bagaimana, apakah sudah melakukan kegiatan PISPK dan bagaimana peningkatan IKS-nya. Nah, untuk akreditasi ini semuanya tidak bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang baru. Ini sudah kita laksanakan ya. Tentunya pasca akreditasi ini juga seyogianya tetap dijalankan. Nah, untuk indikator kedua, perencanaan perbaikan strategis. Nah, sampai sekarang kalau kami mengevaluasi di DFO bisa dikatakan 30 sampai 40% saja puskesmas yang baru melaporkan untuk PPS-nya, ya. Penyusunan PPS-nya. Padahal ketika puskesmas sudah menerima sertifikat akreditasinya, seyogianya atau mempunyai kewajiban untuk menyusun PPS, ya. Kemudian tersedia timeline-nya untuk menindaklanjuti PPS yang disusun oleh puskesmas. Tidak hanya puskesmas menyusun, hanya di atas kertas. Bagaimana tindak lanjutnya? Kapan-kapan actionnya? Nah, itu sudah ada di situ. Kemudian puskesmas menindaklanjuti PPS untuk kepemimpinan manajemen puskesmas atau KMP. Kemudian bagaimana PPS penyelenggaraan UKM, UKP, kemudian PPN-nya juga. Ya. Jadi untuk PPS-nya semua tidak hanya mengupload di DFO, tetapi di Sipantau Pusnik kami juga ingin melihat progress action daripada penyelenggaraan PPS yang sudah disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk indikator ketiga, pencapaian indikator program prioritas nasional, ya PPN-nya. Pencapaian indikator program prioritas nasional sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, tentunya setiap tahun ya, kalau belum ada perubahan di Renstra kabupaten kota, tentunya target juga tidak akan berubah ya. Nah, bagaimana nih pencapaian untuk PPN-nya? Apakah sudah mencapai target? Apakah masih ada gap kesenjangannya? Nah, ketika ada gap atau kesenjangan, bagaimana upaya Bapak Ibu yang di puskesmas? Apakah stagnan? Ya, kemudian melakukan kegiatan yang itu-itu saja, ataukah sudah melakukan inovasi-inovasi? Nah, di sini kami bisa melihat nih, walaupun puskesmasnya di Kapuas Hulu, ya, ketika teman-teman puskesmas yang di Kapuas Hulu sudah melakukan inputan di Sipantopus, kami bisa melihat, ya, kami bisa melihat menganalisis apa yang telah Bapak Ibu kerjakan, ya. Bukan hanya kabupaten kota, tetapi kami Dinas Kesehatan Provinsi juga. Tentunya ketika kami akan melakukan analisis terhadap program prioritas nasional, hasil Bapak Ibu inputan itu akan menjadi bahan komunikasi koordinasi kami di lintas program Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, apalagi stunting yang menjadi isu nasional sampai saat ini ya. AKB juga imunisasi TB dan penyakit tidak menular. Nah, kemudian apakah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian indikator PPN oleh puskesmas dengan melibatkan
lintas program, dan lintas sektor. Ya. Kemudian indikator keempat. Nah, ini lebih ke dominan yang UKP ya. Pelaporan insiden keselamatan pasien. Nah, bagaimana Puskesmas melakukan investigasi terhadap insiden sesuai dengan grading risiko? Kemudian, apakah pelaporan insiden keselamatan pasien secara manual ataupun pelaporan eksternal melalui aplikasi Mutu Fasiankes dilakukan secara berkala. Kemudian dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaporan insiden keselamatan pasien Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lanjut. Untuk indikator 5, penerapan standar akreditasi kepemimpinan manajemen. Nah, ini ya kalau di dokumen akreditasi ini ada semua, silahkan diupdate, dilakukan review. Jika memang ada perubahan, silahkan disesuaikan ya untuk penerapan standar akreditasi di kepemimpinan dan manajemen. Ya, lanjut. Nah, ini masih di kepemimpinan KMP. Ya, silakan dibaca saja nanti. Saya yakin yang sudah akreditasi indikator ini bukan merupakan suatu yang baru, gitu, ya. Ya, begitu juga yang di UKM, penyelenggaraan pelayanan puskesmas yang di UKM, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakatnya, kemudian bagaimana menerapkannya sampai melakukan evaluasi apakah melibatkan lintas sektor dan lintas program. Ya. Nah, ini juga untuk penyelenggaraan UKP, laboratorium, dan farmasi. Ya. Selanjutnya. Nah, ini juga PPN lagi. Nah, ini peningkatan mutu puskesmas. Jika ada kebijakan tentang prioritas perbaikan mutu, silahkan disampaikan evidennya, kemudian program kerja tim mutu, kemudian pengukuran INM, kemudian IMPP-nya juga, sampai dengan pelaksanaan program sasaran keselamatan pasiennya. Ya. Indikator selanjutnya, nah inovasi puskesmas. Tentunya kalau ditanya inovasi puskesmas ini apakah menjadi kewajiban, Bu? Ada seringkali pertanyaan seperti itu muncul. Ya, kembali saya bertanya, ketika Bapak Ibu kita bahasanya kan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ketika ada masalah-masalah yang ditemukan di puskesmas, tentunya kita perlu sesuatu yang baru untuk memperbaiki kinerja kita tersebut. Ya, artinya untuk memperbaiki kita perlu nih melakukan satu inovasi puskesmas. Begitu, ya. Kadang-kadang sebenarnya perlu dilakukan inovasi, tetapi karena teman-teman dengan kesibukan yang cukup lumayan banyak di puskesmas, itu kadang-kadang tidak terpikirkan, ya. Mudah-mudahan dengan apa? Dengan ada si pantau pus ini, ada masukan-masukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun provinsi bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman puskesmas dalam melakukan inovasi. Lanjut. Kemudian adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini mengantisipasi ya. Contohnya, Puskesmas melaksanakan pendidikan pelatihan PPI bagi seluruh tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian terdapat epidemiologi, ya, tenaga epid kesehatan dan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan untuk melakukan surveillance. Ya, ini silahkan disesuaikan dengan kondisi di puskesmas. Ya, artinya ini cuma contoh nih, tapi barangkali teman-teman puskesmas bisa nih mempunyai kebiasaan baru sesuai dengan permasalahan yang ada di puskesmas. Nah, kalau demikian, silahkan Bapak Ibu
membuktikan atau melampirkan evidennya melalui si pantau pus tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini juga silakan dibaca. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kapan sih harus dilakukan si pantopus ini pelaksanaannya gitu ya. Nah, karena ini juga masih baru ya, ini masih sosialisasi. Kami berharap paling lama bulan November ya, paling November atau awal Desember itu teman-teman puskesmas bisa melakukan inputannya. Ya, artinya kerjaan Bapak Ibu di tahun 2024 itu sudah bisa kami lihat. Apa saja sih yang telah Bapak Ibu lakukan di tahun 2024 ini untuk peningkatan mutunya? Begitu. Ya. Kami khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi tidak akan mampu mengunjungi langsung ke 249 puskesmas. Ya, kami akan memiliki keterbatasan. Satu, tenaga. Saya mempunyai tim hanya 8 orang. Kemudian anggaran kami di tahun ini hanya satu kali untuk 14 kabupaten kota. Satu kali yang untuk pembinaan pengawasan untuk Binwasnya. Nah, artinya dengan anggaran seperti itu, paling banyak kami hanya bisa datang ke puskesmas 20 puskesmas. Begitu. Nah, bagaimana 211 puskesmas lainnya yang tidak mampu kami kunjungi dengan keterbatasan-keterbatasan itu? Makanya dengan si pantau pus ini kami bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap puskesmas yang ada di Kalimantan Barat. Baik, demikian yang saya sampaikan terkait sosialisasi ini. Selanjutnya mungkin kita lakukan sesi diskusi ya. Sesi diskusi, silahkan Bapak Ibu yang baik yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun Kepala Puskesmas beserta jajarannya yang hadir, kemudian tim mutu. Nah, saya berharap tim mutu nih yang aktif karena nanti tim mutu nih yang menjadi adminnya di Puskesmas. Ya. Baik, selanjutnya saya untuk diskusi ini dipimpin oleh Pak Budi. Kepada Pak Budi saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nuren, Kepala Seksi Tata Kelola Mutu Pelayanan Kesehatan. Luar biasa ya, apa yang dipaparkan itu sangat komplit, mencakup 11 ya, indikator yang dimulai dari data umum, kemudian PPS, dan seterusnya. Tentu, dan kami yakin ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan paparan tadi. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama pelaksana tentunya di Puskesmas, kemudian nanti Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait dengan si pantau ini. Bisa jadi mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan sinkronisasi data yang kami input di DFO, kemudian aplikasi yang lainnya. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan raise hand. Silakan Bapak Ibu. Dari kolom chat ini memang sudah kami catat. Ya. Oke, mungkin kalau yang belum ada yang bertanya, tetapi sudah menyampaikan pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa kita bahas dulu, Pak Budi. Silahkan. Baik.
Baik, dari kolom chat ini ada Ibu dari Puskesmas Purnama. Kami bacakan, mohon izin bertanya Ibu, menu yang diisi di Sipantau, mohon maaf ini koneksi internet. Menu yang diisi di Sipantau sama dengan aplikasi yang sudah kami isi di DFO, PPS, IKP, dan IKM. Mohon tanggapan. Oke, nah sudah di-upload. Nah, kiranya Bapak Ibu yang di Puskesmas berkenan menginput kembali yang di si Pantopus ini, karena si Pantopus dengan DFO itu tidak bridging, ya, tidak bridging. Silahkan saja diupload kembali di sini, karena ini akan menjadi bahan monitoring evaluasi kami yang di Dinas Kesehatan secara komprehensif begitu. Baik, jelas ya Ibu atau Bapak dari Puskesmas Purnama. Oleh karena Sipantau ini tidak bridging dengan aplikasi baik itu PPS, IKP, INM, dan DFO, maka kami sangat berharap bahwa keseluruhan data yang tadi Ibu sampaikan itu sudah di-upload di DFO, PPS, IKP, dan INM, tinggal Ibu input kembali di Sipantau, sehingga baik kabupaten kota maupun kami terutama di provinsi akan mendapatkan informasi yang lengkap mulai dari data umum sampai kepada inovasi puskesmas. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin Juga memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. izin Bapak Ibu juga saya tambahkan begini. Ketika Bapak Ibu melakukan inputan ke si pantau itu nanti tidak hanya mengupload, ya, kami juga bisa memberikan arahan rekomendasi terhadap apa yang telah Bapak Ibu tulis tuh, ya. Kalau di DFO kan dia cuma ini ya, cuma melaporkan. Cuma melaporkan. Tapi nanti kalau di Sipantau sini, ya, kami akan rapatkan nanti di tim saya, ya, di tim mutu provinsi, yang nanti masing-masingnya ada PSI-nya untuk kabupatennya, ya. Ibaratnya nanti kalau teman-teman ingin koordinasi, komunikasi, sudah tahu nih di provinsi akan berhubungan dengan siapa. Contoh, di Singkawang, PSC Singkawang dari Dinas Kesehatan Provinsi adalah Pak Budi. Jadi segala sesuatunya itu mungkin bisa disampaikan ke Pak Budi, ya. Nanti Pak Budi akan menyampaikan ke saya terkait permasalahan-permasalahan itu akan kita diskusikan bersama dari hasil inputan Bapak Ibu di si pantau tersebut. Baik, Ibu Patricia, right hand, kami silakan, mohon maaf dari Dinas Kesehatan mana atau puskesmas mana, kami silakan Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Patricia Ami, Kepala Puskesmas Karya Mulia, Pontianak. Oke, yang pertama, silakan Bu Ami. Ya, selamat pagi Bu Nuren. Selamat pagi Bu Ami. Pertama-tama saya apresiasi sekali bahwa ini ada aplikasi seperti ini, sebenarnya tujuannya sangat-sangat baik, gitu ya. Mendorong baik puskesmas maupun dinas untuk benar-benar melihat atau memantau secara berkala mutu puskesmas. Hanya kalau berbicara istilah ekonominya, ini udah nggak break even point aplikasi. Dalam arti begini, kemampuan petugas, sumber daya yang ada, sudah ibaratnya sudah overload untuk menambah lagi dan lagi aplikasi. Karena kalau kita bicara untuk keuangan saja, aplikasi kita tuh tumpang tindihnya banyak sekali. Mutu sekarang kita sudah punya beberapa aplikasi, nambah lagi nih satu. Setiap program punya aplikasi. Kalau tidak salah malah PR-nya, salah satu PR-nya Puskesmas Karya Mulia di PPS-nya adalah untuk mendaftar ulang dan melihat aplikasi yang masih mau dilanjutkan sama mau dibuang. Ibaratnya kasarnya seperti itulah. Artinya efisiensi penggunaan sistem informasi.
Itu PR yang sebenarnya harusnya mungkin saya pikir itu nggak cuma Karya Mulia, semuanya harus sudah berpikir gitu, efisiensi sistem informasinya, bukan hanya RME-nya saja, tapi semua sistem informasi. Tapi sayangnya evaluasi ini tidak diikuti oleh yang memberikan evaluasi juga. Artinya evaluasi itu kan tidak ujuk-ujuk bukan dari surveyor gitu loh. Ini kan memang ada kerangka yang memang dari Permenkesnya dan sebagainya. Tapi ternyata semua melanggar gitu loh. Kementerian setiap bulan terbit yang baru. Barang aja sekarang ada lagi apa namanya kemarin itu saya lupa. Untuk mengusulkan barang udah nggak pakai lagi yang apa namanya ada apa namanya ada yang aplikasi yang lama sudah ada, Aspak sudah ada. Sekarang untuk pengusulan barang inventaris lagi ada lagi aplikasi yang baru, gitu kan? Jadi terus menggunakan aplikasi yang baru. Nah, itu yang saya bilang, saya katakan tadi bahwa tujuannya baik, tapi di break even point-nya udah nggak dapet gitu loh. Jadi produksi artinya ke apa namanya usahanya sudah lebih besar daripada hasil yang ingin didapatkan. Nah ini sebenarnya perlu jadi evaluasi bersama. Eh, Menurut saya ya perlu jadi evaluasi bersama karena benda yang dimasukkan itu sebenarnya kurang lebih sama. Intinya tadi sudah disampaikan oleh Puskesmas Purnama, benda yang dimasukkan itu ya sama sudah kita masukkan Tidak di nampak. kita masukkan di PPS, kita sudah masukkan di beberapa tempat ya. Memang ada hal-hal yang baru, saya sambut baik ya karena yang terkait dengan UKM, UKP secara lebih detail itu ada, itu hal-hal yang baru, oke. Nah, kemudian ada hal-hal yang sebenarnya berdaya gitu loh Bu. Dalam arti begini, seperti contoh PISPK. Saya masuk Pusmas Karya Mulia 2021. Kelar persoalan PISPK itu sampai sekarang aplikasi PISPK itu tidak kelar untuk Pusmas Karya Mulia dari kementerian sendiri. Tidak kelarnya di mana dia tidak bisa memisahkan by RW. Dia cuma kenal by kelurahan. Artinya tidak mendukung kebutuhan lapangan, ya kan? Sehingga akhirnya yang kami tempuh kami harus menggunakan backup data manual. Jadi aplikasi tidak membantu kami bekerja, tapi malah menambah beban kerja. Nah, pesan saya sebenarnya yang saya harapkan sebenarnya beberapa hal ini harusnya memang diserahkan ke kabupaten kota. Artinya matangnya, detailnya itu harusnya memang bisa sudah karena data-datanya sudah ada di tingkat kota, mungkin boleh dipertimbangkan apa yang memang sebenarnya tidak perlu sampai sedetail-detail itu harus diinput dan diinput ulang. Nah, kemudian bridging itu menjadi sesuatu yang harus penting, sangat penting gitu loh. Dan sorry to say gitu ya, sampai saat ini DFO yang kami isi PPS yang katanya kemarin paling lambat 1 bulan setelah akreditasi harus sudah diisi dan sebagainya, sampai sekarang tidak ada respon dan saya tidak mengerti apakah bentuk responnya memang tidak ada, tapi di situ ada kolom Dinkes, tapi Dinkesnya juga kayaknya belum bisa akses atau bagaimana, tidak ada respon, tidak ada apa-apa gitu. Ini tentu saja melemahkan juga orang yang sudah lembur-lembur untuk mengerjakan ini. Jadi kalau kita bicara kenapa akreditasi ada lembur, tidak seluruhnya karena benda itu tidak dikerjakan. Tetapi ada banyak faktor. Pertama sumber daya. Kadang-kadang anak-anak habis mengerjakan sesuatu disimpan, kerjakan sesuatu disimpan, kerjakan sesuatu disimpan. Pada saat kita mau akreditasi baru kita gali semua mana dokumen kita, mana dokumen kita. Memang itu persoalan. Persoalan gedung, persoalan penyimpanan dokumen, persoalan ruang arsip yang tidak pernah standar untuk wilayah beberapa puskesmas ya. Karena saya melihat kalau saya pernah berkunjung ke puskesmas lain di daerah lain di luar Kalbar, itu mereka memang punya ruang khusus untuk dokumen, ada ruang khusus untuk dokumen itu. Kita nggak pernah memikirkan itu. Gitu. Sehingga semuanya akhirnya berada di porsinya masing-masing. Hal-hal yang memang kelihatannya seakan-akan itu kan bisa disikapi, itu kan bisa diini, tapi ternyata itu justru sangat efektif gitu ketika kita punya ruang khusus saja di puskesmas yang memang semua arsipnya itu bisa terasipkan dengan baik itu sudah sangat-sangat menolong untuk kita tidak lembur karena apa? Karena semua barang ada di situ. Karya Mulia megah dari luar Bu, tetapi ketika kita masuk di dalam kita bingung mau nyimpan barang. Jadi harus agak keras, harus agak galak kapusnya mengarahkan bahwa simpan di situ, simpan di situ, simpan di situ semua itu harus gitu. Nah memang setuju
Hanya ini yang perlu dipikirkan adalah aplikasi ini mungkin aplikasi ke-59 untuk puskesmas. Jadi tolong dipikirkan bagaimana supaya semaksimal mungkin entrian itu tidak lagi melakukan double entry. Sekarang saya masih ada waktu kalau memang mau sampai November, ya harus ada sistem bagaimana untuk memberikan ke beberapa aplikasi terkait. Gitu. INF juga kita isi nggak pernah direview, nggak pernah ada feedback gitu. DFO kita isi nggak pernah ada feedback. PISPK malah persoalan gitu kan. Jadi jangan sampai kita ini mati karena kualitas, artinya mati karena melakukan banyak hal, tetapi akhirnya tidak berdaya ukit gitu. Malah tepat gunanya nggak dapet gitu loh. Nah, tepat gunanya nggak dapet gitu. Jadi inovasi kalau menurut saya tidak selalu dengan menambah suatu kegiatan atau menambah suatu apa namanya titik pekerjaan. Tapi bahkan kadang-kadang harusnya mengefisiensikan gitu. Jadi jangan efisiennya di sisi provinsi saja, tapi kami tidak efisien gitu loh. Tolong dipikirkan hal itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ami, luar biasa sekali ya masukannya, curahan hatinya, ya. Kemudian apa memberikan pertimbangan-pertimbangan ke kami pada khususnya. Ya benar sekali ya Bu ya apa yang disampaikan Ibu. Tapi tadi karena ini juga masih uji coba, makanya kami mensosialisasikan eh, si pantau pos ini. Nah, dasar atau kenapa kami melakukan inisiasi atau menginisiasi untuk si pantau pos ini. Tadi kami ditanya, ya, kami ditanya dengan atasan kami bagaimana pelaksanaan mutu di Pasienkes, khususnya di Puskesmas pasca akreditasi. Nah, ketika saya ditanya, saya diem, begitu ya, saya diem. Bahasa dia begini, saya tidak berani menyampaikan karena saya tidak memiliki data. Teman-teman puskesmas semuanya sudah diakreditasi dan kami mendapat salinannya atau soft copy-nya untuk sertifikatnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sertifikat itu sudah menjamin atau sudah sesuai dengan kualitas di puskesmas Bapak Ibu sekalian? Nah, itu yang bisa menjawabnya adalah Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi saya tidak bisa karena beberapa tim kami yang ada berkunjung ke puskesmas atau informasi-informasi yang kami terima, puskesmas A itu dapat paripurna. Tetapi ketika kami datang ke sana, ya ampun Bu, bla 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 bla. Bahasanya seperti itu. Dan itu bukan cuma satu puskesmas, ya. Malah atau secara kebetulan kali ya. Ya mudah-mudahan ini secara kebetulan yang dikunjungi memang tidak menunjukkan hal seperti itu. Ya, saya tetap berpositif thinking. Ya, mudah-mudahan. Nah, atas dasar itu dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang tidak bisa memantau 249 puskesmas, minimal kami bisa memperoleh nih gitu ya, memperoleh gambaran pelaksanaan mutu di puskesmas. Nah, kedepannya di dalam aplikasi ini kami akan ada menambah satu fitur itu analisis mutu. Ya, kami akan menambah fitur analisis mutu dan itu hanya untuk di kami. Dari masing-masing indikator itu akan kami kasih coding, ya, kami kasih nilai yang nanti akhirnya bisa menampilkan bahwa mutu di puskesmas A itu baik, cukup, sedang, atau buruk. Nah, dari hasil itu nantinya akan bisa menjadi bahan untuk kebijakan ke depannya seperti apa. Apakah itu di Dinas Kesehatan Provinsi maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Atau bahkan nanti itu akan menjadi catatan untuk survei berikutnya. Ya, tapi apa yang disampaikan Bu Ami itu benar adanya. Di puskesmas itu merupakan muara laporan.
ya, muara laporan, aplikasi dah berjubel-jubel. Tapi insya Allah ya Bu ya. Tapi untuk si Pantopus ini memang itu menjadi kebutuhan kami untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Namun balik lagi nih, sebagai implementatornya adalah puskesmas. Ketika puskesmas merasa si pantau ini tidak penting, tidak bermanfaat, ya kami juga tidak bisa memaksakan begitu. Tapi tadi ketika tidak ada bahan dengan keterbatasan yang kami miliki, kami tidak akan bisa melakukan pembinaan dan pengawasan maksimal. Contoh, stunting. Kemarin itu ada rapat dengan Pak Gu. Posyandunya itu banyak tidak menginput gitu, kan? Sedangkan mereka itu paripurna, itu piye toh yang ditanya kan? Nah kami kan diam karena kami nggak punya data itu, gitu. Sikit-sikit dikaitkan mereka dapat paripurna, tapi bagaimana ini? Jadinya kok kita ya. Nah, ketika ada si Pantopus, kami juga memperoleh bagaimana sih teman-teman melakukan analisa program di UKM, kemudian di UKP-nya. Itu kami juga sedikit banyak tahu permasalahan daripada Bapak Ibu dan itu juga akan menjadi bahan koordinasi kami di program khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian untuk tim TPCB Kabupaten Kota yang sampai saat ini benar adanya kata Bu Ami. Sebenarnya di dalam indikator-indikator si Pantopus ada tuh kaplingannya kabupaten kota. Tepat sekali ya. Kami sebenarnya juga itu nambah-nambah kerjaan kami, Bu Ami. Tapi balik lagi, ya, balik lagi. Kalau dari kacamata kami di Dinas Kesehatan Provinsi, dari 14 kabupaten kota, itu 25% baru tim TPCB-nya actionnya itu nampak. Selebihnya, nah seharusnya ini kan dikomandoi oleh tim TPCB kabupaten. Tadi keterbatasan anggaran kami tidak bisa nih ngepus terlalu intens gitu ya, terlalu intens ke kabupaten kota karena tidak bisa melihat langsung. Tapi melalui aplikasi si pantau ini, walaupun kami tidak datang ke kabupaten kota mengunjungi puskesmasnya, kami tahu sedikit banyak apa yang telah dikerjakan oleh teman-teman puskesmas ya. Tapi saya bersyukur ya ini akan jadi masukan kami juga ya Bu ya. Intinya dengan si Pantopus ini maksud kami tidak sama sekali memberatkan teman-teman puskesmas, tapi ke depannya ini sangat-sangat bermanfaat bagi eh, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Puskesmas. Begitu ya Bu Ami. Baik, terima kasih Ibu Kepala Seksi. Cukup ya Ibu Patricia ya. Terima kasih atas komentar dan tanggapannya. Ada dari Ibu Sita Alma Adela yang Raise Hand, Dinkes Kabupaten Kapuas Hulu. Kami persilakan Bu. Apa? Kunci order. Mohon maaf, tadi masih posisi unmute saya bicara. Ada raise hand dari Ibu Ita Alman Adela ya, Dinkes Kapuas Hulu. Raise hand. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi menjelang siang ya Bu Nuren, Pak Budi, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan itu tadi kurang lebih ya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Patricia berkenaan. Salah satunya tadi cukup ini ya, kalau si apa tadi nama aplikasinya ini si Pantopus ini tidak bridging sama DFO. Jadi mau tidak mau rekan-rekan puskesmas harus melakukan pekerjaan berulang lah ya Bu ya. Kata kasarnya pekerjaan berulang. Karena kalau kita lihat tadi ada 11 indikator, salah satunya saja berdasarkan indikator pertama tadi adalah data umum terkait operasionalnya sampai ijazah kepala puskesmas yang pada dasarnya itu sudah bisa dipantau pada DFO masing-masing puskesmas. Kalau tadi Bu Patricia bercerita banyak, mungkin sudah banyak juga yang bisa diwakilkan oleh Bu Patricia. Saya hanya pengen curhat aja nih Bu. Kondisi di kami selain sumber daya manusia teman-teman di puskesmas, mungkin Ibu Nuren sering sekali pasti mendapatkan informasi terkait bagaimana kondisi geografis kita di Kabupaten Kapuas Hulu, bagaimana kondisi sarana prasarana kami terkait juga penunjang untuk melakukan pengisian ini. Apalagi kalau sifatnya online,
Nah, mau tidak mau teman-teman puskesmas ini harus bekerja lebih ekstra lagi untuk bisa tepat waktu pengisian atau penginputan data-data yang dibutuhkan di si pantau pus ini. Dan tadi kan saya melihat ya di 11 indikator ini tadi, kalau kita melihat itu sebagian besar ada di pedoman TPCB yang terdapat di pedoman TPCB dari kementerian. Berkenaan dengan PPS ya Bu ya, karena ini tadi monitoring pasca akreditasi. Salah satunya adalah PPS yang sampai hari ini itu kalau Kabupaten Kapuas Hulu cukup kesulitan karena benar seperti Ibu sampaikan, jangankan tempat lain, tempat kami saja puskesmas itu masih bukan penyusunan. Ini sendiri salah satu pengaruhnya juga karena kayaknya ini Bu, aplikasi yang untuk PPS-nya bahkan tadi pagi barusan saya buka yang sebelumnya untuk keterangan PPS itu hanya merah dan biru. Dan pagi ini saya buka sudah ada merah untuk belum input, biru proses input, dan hijau dinyatakan selesai. Dan kalau kita lihat misalnya harus dinyatakan dengan evidence atau bukti, sebenarnya di dalam pengisian TPS ini sendiri, pada proses itu puskesmas menginput link atau Google Drive yang menyatakan bukti bahwa mereka sudah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari surveyor pada saat dilakukan survei akreditasi. Nah, dengan adanya si pantau pus tadi juga akan melakukan hal yang sama, sedangkan di proses TPS yang saat ini aja masih menjadi PR ini kami belum tuntas. Mungkin yang kami harapkan sih ada penekanan ya, mungkin dari provinsi atau bagaimana lah Bu ke depannya supaya optimalisasi aplikasi yang sudah ada ini itu bisa kita maksimalkan gitu, supaya bisa lebih efektif, efisien. Karena kalau kita bicara semakin banyak aplikasi mungkin teman-teman puskesmas ya kalau sudah titahnya ya pasti dilakukan. Cuman sayang aja gitu kalau banyak aplikasi yang sifatnya sama, isiannya sama, aplikasi sebelumnya aja belum tuntas, tapi kita harus mengisi tempat yang berbeda. Saya takutnya nanti kalau tidak ada apa ya bahasanya reward and punishment yang dinyatakan dengan tegas, kalau namanya hukum hitam dan putih gitu ya Bu ya. Kalau tidak mengisi nanti apa sanksinya? Kalau mengisi apa rewardnya? Karena buktinya yang harusnya tadi Bu Patricia bilang maksimal 40 hari setelah akreditasi harus diisi PPS, tapi sekarang aja masih banyak banget puskesmas yang belum mengisi PPS. Kita lihat tidak ada tindak lanjut apa punishment-nya untuk puskesmas-puskesmas yang tidak mengisi PPS. Jadi kami di Dinas Kesehatan pun hanya bisa memantau melalui DFO Kemkes dibantu sama teman-teman TPCB. Ya kita juga tidak bisa berbicara banyak. Apa sanksinya jika puskesmas ini tidak mengisi? Karena tidak ada regulasi yang menyatakan oh nanti misalnya ditarik kembali status paripurna atau ditinjau kembali, karena ditinjau kembali itu kan hanya mulut ke mulut aja ya, tapi aksi nyatanya ya mungkin bolehlah sebagai gertak-gertak sedikit Kapuas Hulu nih, mumpung ada kepala-kepala puskesmas disaksikan langsung oleh Ibu Kasih, Bu Nuren nih, supaya bisa dapat tekanan sedikit Bu untuk terkait pengisian PPS. Kita aja bagaimana mungkin mau bergerak ke aplikasi si pantau pus ini, sedangkan yang di Depok Kemkes Go ID ini aja masih banyak yang terbengkalai gitu. Mungkin itu permasalahan di kami ya. Semoga di tempat yang lain tidak mendapatkan permasalahan yang sama. Itu aja sih Bu kalau dari saya pribadi. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Bu Alman. Baik, terima kasih Bu Alman atas masukannya. Ya, tentu ini juga jadi pertimbangan kami menyikapi indikator-indikator yang ada yang double ya di aplikasi yang lainnya seperti DFO. Tapi balik lagi dari 10 indikator itu memang ada yang sama ya, ada yang sama. Yang untuk indikator umum ya, indikator seperti data umum itu cukup 1 kali dalam setahun ya, 1 kali dalam setahun. Yang mungkin rutin ya, yang mungkin rutin Bapak Ibu input di si pantau itu adalah tentang capaian program. Ya, itu mau kita lihat apa saja yang telah Bapak Ibu lakukan. Ya, upaya-upaya apa yang dilakukan. Nah, balik lagi tahun pertama ini kami akan mengevaluasi ya, mengevaluasi kawan-kawan sekalian. Ya, apakah benar-benar terlalu menyibukkan ya? Karena ada beberapa yang indikator yang umum yang cukup 1 kali. Saya rasa kapan-kapan, misalnya bukan kapan-kapan ya, dalam rentang 1 tahun itu masih punya space waktu untuk menginput
ya. Kecuali tadi ya, balik lagi bagaimana pencapaian indikator, kemudian pelaporan insidennya, kemudian bagaimana penerapannya, artinya siklus ya, siklus mutunya itu jalan. Nah, di situ yang ingin kami lihat daripada puskesmas melalui si pantau pus ini. Itu. Tapi yang untuk indikator-indikator dobelnya nanti akan kami jadi pertimbangkan agar teman-teman puskesmas eh, tadi jangan sampai efektif buat kami aja di Dinas Kesehatan Provinsi ya, sedangkan untuk yang puskesmas sebagai implementatornya malah membuat heboh ya, itu sama sekali tidak bukan ya bukan apa eh, menjadi ini kami ya begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Ami. Terima kasih Bu Ita atas masukannya. Mungkin yang lainnya silahkan. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu, izin Bu. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan si pantau pus, ini Izin ada Pak, di kolom sedikit saya mau tambahkan sedikit, boleh nggak? Oh, Bu Patricia. komentar. Oke. Mungkin perlu Jadi ditanggapi, Ibu, ada saran dari Puskesmas Salatiga Kabupaten Sambas, mohon maaf. Saran, Bu, kan sudah ada tim TPCB, Bu, kan berjenjang sampai ke tingkat provinsi, jadi bisa koordinasi dengan TPCB kabupaten kota. Mungkin bisa dijelaskan, karena ini pemahaman kita juga, di mana posisi TPCB-nya, di mana tim mutu puskesmasnya, dan seterusnya. Silakan Ibu. suaranya hilang Pak. Silakan Ibu. Izin, Ibu saya Ibu Kasih mungkin perlu ditanggapi terkait dengan posisi TPCB, karena ada di kolom komentar. Saran Bu, itu kan sudah ada tim TPCB. Jadi mungkin ini pemahaman teman-teman juga, posisi TPCB itu di mana, kemudian tim mutu di mana, sebenarnya terkait dengan si pantau ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam undangan kami ya, di dalam undangan kami ini sasarannya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Puskesmas Kalimantan Barat dengan tim mutu. Ya, namun saya bisa belum ini ya, belum lihat rekapannya karena di ini yang dari dinas itu namanya tidak ada pakai ini ya, pakai dinas ya. Nah, dinas kota ada nih Mbak Teti aja nih, Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah ya. Nah, tentunya dengan sosialisasi ini kami mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sekalian nih ikut mensosialisasikan karena ini juga baru belum pernah kami sosialisasikan. Kami harapkan teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan tim TPCB itu juga bisa berkontribusi terhadap penerapan si Pantopus ini ya. Karena tadi apa yang indikator-indikator ini kita ambil juga sebagian besar dari pedoman TPCB yang seharusnya ini adalah indikator yang dipantau oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya. Cuma kalau pakai manual itu kan untuk penyampaian pelaporannya atau menginformasikan ke kami itu seperti apa kadang-kadang kurang ini ya. Eh, Agak susah begitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, hanya masih 25% saja TPCB kabupaten kota yang aktif ya. Ada yang sama sekali belum actionnya belum kelihatan. Kemudian masih ada nih kabupaten yang konsep TPCB-nya aja belum sesuai dengan ketentuan berlaku. Yang seyogianya TPCB ini timnya adalah lintas program tapi masih belum seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti di sini yang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang merupakan TPCB bisa ikut komentar ya, bisa sedikit memberikan masukan seperti apa.
Ya, mohon nanti yang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bisa memberikan tanggapan terkait si Pantopus ini. Demikian Pak Budi. Mungkin Bu Patricia kita berikan kesempatan lagi. Kayaknya masih ada yang mau ini ya. Silakan Bu Patricia. Ya, silakan Ibu Buka saya Patricia. dengan Bu Patricia nih. Maaf Yuk, sekali, silakan. Bu. Jadi ada satu yang harus saya luruskan tadi yang terkait ya tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa oh mungkin harus ada punishment apa namanya kalau DFO-nya nggak diisi atau gimana. Saya berharap ya maksudnya di periode era ini gitu ya kita sudah mulai hilangkan jiwa punishment. Jadi maksudnya kita ini harusnya pekerjaan kita ini sesuatu yang menyenangkan untuk dikerjakan. Dalam arti ini, menyenangkan bagi saya untuk mengisi DFO kalau DFO itu direview dan di feedback. Tetapi menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kami kerjakan kalau tidak ada apa namanya istilahnya kegunaan kembalinya ke kami gitu loh. Jadi sebenarnya seperti itu, sesederhana itu gitu loh. Bahwa pekerjaan kita itu salah satu bentuk apresiasinya adalah ada feedback, ada masukan, ada usulan, ada dukungan kepada oh yang sudah dikerjakan ini, yang memang kayaknya puskesmas masih harus perbaikan ini, yang harus ditingkatkan ini. Jadi tidak hanya sekedar mengejar sudah diisi, sudah selesai, kemudian habis itu kalau tidak isi eh, kena apa namanya istilahnya oh saya paling nggak setuju tuh ya ancaman turun status akreditasi lah inilah itu tuh kayak anak kecil gitu loh. Sementara kita tuh pengajaran terhadap anak kecil aja sekarang sudah dirubah cara berpikirnya bukan lagi jangan tapi tolong support apa namanya mengarahkan baik apresiasi bentuknya gitu kan. Jadi kalau kita ini mau maju, kita rubah. Artinya kita mengerti bahwa tim-tim di puskesmas itu akan sangat senang kalau mendapatkan masukan. Sangat-sangat senang. Karena apa? Kami bahkan untuk mendapatkan masukan, kami mencari informasi loh. Kami mendekati beberapa LPA untuk mendapatkan informasi bagaimana sih seharusnya kami melakukan ini di puskesmas gitu kan. Jadi alangkah senangnya kalau itu kami dapat justru dari apa namanya istilahnya secara horizontal dari Dinas Kesehatan Kota, dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari kementerian itu akan menyenangkan gitu loh. Tapi jangan, itu yang tadi saya bilang, jangan nanti efektif hanya di provinsi, efektif hanya di ini, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa, tidak berdaya guna buat kami. Dan kalau bisa prosesnya dipermudah, disederhanakan, dibridgingkan dengan aplikasi-aplikasi terkait, itu oke. Jadi tolong ya, ini karena sudah agak sering saya dengar tuh yang namanya, oh nanti turunkan status akreditasi, nanti ini. Itu tuh nggak sudah tidak elok untuk zaman ini. Itu bukan trennya 2024 ke atas. Kemudian terkait itu juga yang terjadi ketika terkait EPPGM ya. Saya terus terang sebagai kepala Kesmas aja untuk memantau EPPGM, kami kampus itu tidak punya apa namanya istilahnya tidak punya tes loh. Kalau kami mau lihat, kami aksesnya dari akses petugas gizi. Artinya apa? Kami tidak bisa membaca aplikasi. Artinya kalau kami membaca aplikasi, kami numpang baca lewat aplikasi petugas. Nah, aplikasi yang seharusnya sifatnya pemantauan terhadap puskesmas harusnya bisa dipantau oleh kepala puskesmasnya. Sehingga kita tidak harus menunggu petugas untuk melihat. Jadi sering sekali aplikasi. Jangan sampai nanti kayak si Pantopus misalnya, aplikasinya di-entry oleh puskesmas, yang mantau oleh petugas mutu, yang mantau langsung provinsi, kepala puskesmasnya tidak punya. Nah, seperti itu. Jadi, berarti maksud saya bukan puskesmas. Seperti itu juga ketika dia masuk dari puskesmas, harusnya secara berjenjang dia akan dipantau oleh Dinas Kesehatan Kota dan Kabupatennya. Saya kira itu pasti sudah dipikirkan hal seperti itu. Tapi tolong saya garis bawahi, ilmu ancam mengancam itu bukan ilmu 2024 gitu. Udah lewat itu. Semenjak saya kira puskesmas itu sudah keren gitu. Saya lihat rata-rata sudah keren. Kalaupun ada kasus-kasus seperti yang tadi Bu Nuren sampaikan, ya itu kasus dan mungkin kita tidak tahu kondisi-kondisi pada saat itu mungkin kebetulan tidak pas, tidak menyenangkan. Tapi kita harus berpikir bahwa kita ini satu tim yang blending. Kita harus berpikir bahwa semuanya ingin mendapatkan hasil terbaik.
cuman bagaimana membuat energinya dapat gitu, kesenangannya untuk melakukan itu dapat. Kira seperti itu. Terima kasih Bu. Mohon maaf jadi banyak Baik, omong. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu, malah kita kan sama-sama tahu ya apa yang disampaikan Bu Patricia itu benar adanya seperti itu begitu ya. Nah, balik lagi Bu, dari seperti Puskesmas yang kedua ini, Bu. disampaikan tadi ya, yang disampaikan tadi user atau admin di Puskesmas ini kenapa kami rekomendasikan itu adalah tim mutu ya. Karena tadi tim mutu itu mempunyai tugas itu sebagai kontrol nih di bawah kepala puskesmas ya. Kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggaraan baik itu di UKM, UKP maupun di KMP-nya. Nah, saya juga nggak tahu yang EPPGBM ya itu tidak malah si kepala puskesmas tidak punya hak aksesnya. Tapi si pantau ini silahkan Ibu tidak menutup kemungkinan. Nah ini juga menjadi pertimbangan apakah nanti untuk penyampaian laporan ini untuk verifikasi di tingkat kabupaten maupun di provinsi harus disubmit dulu oleh kepala puskesmas. Itu akan jadi pertimbangan kami supaya betul kata Ibu, jangan-jangan tim mutunya nih yang memverifikasi semuanya dengan kesibukan kesibukan tapi saya yakin di Kalimantan Barat ini semuanya kepala puskesmasnya luar biasa ya. Is the best, pasti tidak meninggalkan timnya begitu. Ya, tapi itu akan jadi pertimbangan kami untuk si pantau ini sebelum bisa diverifikasi oleh Dinas Kesehatan baik itu provinsi maupun kabupaten, itu diverif dulu ya, diketahui dulu akan disubmit oleh kepala puskesmas. Jadi pelaporan itu mungkin tidak bisa langsung naik ke atas ketika belum di-verif oleh kepala puskesmas. Itu akan jadi masukan untuk kami, Bu Ami. Terima kasih. Terima kasih Bu. Izin Bu, dari Puskesmas Beduai, Kabupaten Sanggau, Oke, Bu. silakan Pak. Nah, ini Bapak siapa nih? Saya Pak Kenalkan Pak. Dedi, Bu. Kasubag Oke, Tata Usaha Puskesmas Beduai, Kabupaten Sanggau. oke, silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama saya setuju sama Ibu Patricia, Kepala Puskesmas, yang telah menyampaikan bahwa banyaknya aplikasi di puskesmas kami yang harus kami input per bulan, Ibu. Nah, kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden Indonesia memberikan arahan kepada menteri-menterinya dan daerah-daerah untuk menstop aplikasi-aplikasi baru atau platform baru. Nah, terkait dengan aplikasi si Pantau Pus ini merupakan juga fungsi dari controlling Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan evaluasi admin kabupaten kota ketika atasan dari Ibu, mungkin Ibu Kadinkes Provinsi meminta apa nih laporan yang perlu didapat dari puskesmas-puskesmas di Kalimantan Barat terkait dengan pemantauan mutunya. Itu kan bisa Ibu melihat atau meminta laporan dari admin kabupaten kotanya. Nah, apabila kami diharuskan juga mengisi aplikasi si Pantau ini, kami belum mendapatkan alamat web aplikasinya. Apa alamat webnya? Itu yang kedua, Ibu. Yang ketiga, minta tolong Bu, kalau misalnya ada indikator-indikator yang sudah ada di DFO maupun di INM itu dihapuskan agar tidak terjadi tumpang tindih data begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Oke, ini ya nanti akan kami pikirkan kembali ya Bapak Ibu untuk yang aplikasi yang double-double indikatornya itu kami akan carikan strateginya ya supaya tidak membuat penginputan berulang daripada teman-teman puskesmas ya. Kemudian terkait dengan alamat ininya akan kita sampaikan nanti ya. Kita akan sampaikan nanti ya. Kemudian satunya apa ya tadi ya? Nah, yang terkait arahan Presiden memang tidak diizinkan lagi
kita memunculkan atau menerbitkan aplikasi. Betul sekali, Pak ya. Tapi balik lagi ya tadi kan, saya menghadap Kominfo ya, karena ini urgensinya bagi bagi kami begitu ya, bagi di seksi mutu gitu ya, yang menangani mutu di Vaskes. Karena ada regulasi ini yang di survei, regulasi Permenkes yang terkait dengan survei yang di situ menyebutkan Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan, Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ya penyelenggaraan akreditasi Fasiankes. Sebagaimana kita ketahui, penyelenggaraan akreditasi ada tahap pre pada saat akreditasi, kemudian pada saat paskanya. Nah, untuk menjalankan amanah tersebut, ya, untuk melakukan pembinaan pengawasan dengan tim saya hanya 8 orang, kemudian anggarannya cuma belasan juta, itu tidak akan mampu melakukan pengawasan terhadap puskesmas saja 249, klinik itu sekitar 200 sekian, belum lagi yang TPM TPMD gitu. Makanya untuk menjalankan amanah tersebut, nah kami menghadap dengan Kominfo nih untuk justifikasinya kenapa kami menyusun aplikasi tersebut. Karena kami tidak mendapat potret nih bagaimana mutu di Fasiankes Sekalbar begitu pasca akreditasi. Ya, betul kata Bapak, Pak Jokowi sudah tidak mengizinkan. Tapi balik lagi tadi, karena ini juga merupakan urgensinya kami, ya mudah-mudahan nanti bisa nempel ke aplikasi yang lain. Artinya si Pantau ini merupakan pengembangan daripada aplikasi yang ada. Demikian ya, Pak ya. Izin Bu, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan Dokter Gigi Andi. ya baik. Perkenalkan saya Dr. Gigi Andi dari Puskesmas Putus Tibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi yang saya dengar tadi yang malah saya garis besarkan bahwa tadi tanggapan Ibu terhadap Ibu Patricia bahwa dasar dari pembuatan aplikasi ini itu adalah kebetulan ya dari tim Ibu memantau salah satu puskesmas yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna, tapi kebetulan Ibu dengan tim memantau tuh tidak layak gitu bahasanya ya Bu, betul ya Bu. Nah, berarti jika seperti itu, sebenarnya alangkah lebih baiknya, lebih hematnya, sebelum eh, berjalan lebih lanjut, eh, badan atau lembaga akreditasi juga perlu kita lakukan perbaikan gitu loh Bu. Kenapa yang mungkin tim Ibu lihat itu tidak sesuai, kenapa lembaga akreditasi ini bisa memberikan paripurna. Sedangkan lembaga akreditasi itu kan fungsinya memotret ya, memotret apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi kalau menurut hemat saya, dengan adanya si pantau ini berdasarkan tadi ketidaksesuaian antara sertifikat dengan eh, apa yang mungkin tim Ibu lihat, itu menurut saya dasar yang kurang tepat gitu loh Bu. Karena tugas lembaga akreditasi itu sudah menjadi perwakilan atau menjadi lembaga yang memang secara hukum sah untuk melakukan penilaian atau peninjauan dan memberikan saran penilaian terhadap puskesmas yang dilakukan peninjauan gitu Bu. Jadi kalau misalkan dasarnya hanya karena ketidaksesuaian, berarti yang perlu dikaji sebenarnya lembaga akreditasinya dulu, dikaji dulu. Oh ini lembaga akreditasinya mungkin sudah tidak relevan, sudah tidak kredibel, sehingga perlu dilakukan pelaporan atau pengkajian. Baru nanti setelah itu ketika memang ada permasalahan baru dilemparkan kepada kami bahwa memang diperlukan pemantauan lebih lanjut lagi terhadap penilaian yang sudah diberikan oleh lembaga tersebut gitu loh. Karena Ya. tadi adanya miss atau apa salah satunya gitu kan. Jadi mungkin
eh, karena ya tadi mungkin sudah disampaikan oleh beberapa kawan-kawan juga yang diinput nih sangat cukup banyak. Jadi sehingga mungkin nanti bagaimana ke depannya mungkin niat dari Dinkes Provinsi ini saya yakin niatnya adalah niat yang baik. Cuman bagaimana agar tidak menjadi beban yang terlalu berat dalam pengerjaannya. Mungkin nanti aplikasinya bisa diringkes kah atau diajukan untuk bridging dengan DFO atau dengan mutu Fasiankes itu bagaimana? Terima kasih, sekian Bu. Baik, yang pertama, yang terkait indikator, saya ulangi, yang terkait indikator-indikator yang mungkin double, itu akan kami kaji ulang ya. Kami akan kaji ulang, kalaupun dimasukkan mungkin ada strategi-strateginya ya Pak ya. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan kondisi-kondisi puskesmas yang pada saat dilakukan pemantauan, monitoring evaluasi, itu ditemukan adanya ketidaksesuaian. Nah, balik lagi, saya yakin ya, ketika akreditasi, semua surveyor itu sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi surveyor ya. Sewaktu kami turun, sewaktu kami turun ke puskesmas untuk melakukan survei, itu teman-teman semuanya ibaratnya sudah full out ya, sudah maksimalnya luar biasa untuk mengemaskan, mengkondisikan penampilan fisik puskesmas, tata gerahanya itu benar-benar luar biasa ya. Nah, penilaian surveyor oleh lembaga manapun ketika pada saat survei itu memang sudah dipersiapkan dan penilaiannya juga hanya 2 kali 24 jam ya. Penilaiannya 2 kali 24 jam, malah pagi ya. Kalau 2 kali 24 jam kan malah masuk. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, itu kondisinya puskesmas baik-baik saja. Ya, semuanya tersedia. Kalaupun ada yang tidak sesuai, kami berikan rekomendasi dan itu ditindaklanjuti sesegera mungkin. Karena tadi ditunggu nih, diawasi actionnya, tindak lanjutnya. Sehingga terbitlah dia paripurna karena memang layak pada saat penilaian. Yang jadi masalahnya, pasca akreditasi di mana surveyor-surveyor itu tidak lagi memantau ya kondisi daripada puskesmas tersebut. Kami juga ketika puskesmas tidak melaksanakan kesinambungan mutu pasca akreditasi, tidak 100% itu kesalahan puskesmas. Ya, karena di situ ada kontribusi daripada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena masing-masing dinas ya itu mempunyai peran. Perannya apa? Melakukan pembinaan dan pengawasan. Ya, pembinaan dan pengawasan. Kita nggak usah inilah Pak ya, Bapak Ibu. Kita pribadi ketika nih ada yang mau datang ya, pasti kita akan berusaha menampilkan yang baik-baik. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kan gitu. Contoh, kalau saya memberitahukan ke Puskesmas Putu Sibau Selatan, Dokter Gigi Andi, minggu depan saya berkunjung ya ke Puskesmas Bapak. Sedikit banyak, ketika mau dikunjungi oleh provinsi, Bapak akan melakukan persiapan, minimal memperbaiki tata gerahanya, rapi resik, ya, semuanya diperbaiki. Jangan sampai Bu Nuren datang, tong sampah kita tidak ada di situ. Jangan sampai ketika Bu Nuren datang, debu kita ada, kan seperti itu, ya. Tapi dengan adanya pembinaan pengawasan yang dilakukan, baik itu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian provinsi, bisa menjamin bahwa teman-teman puskesmas itu melaksanakan mutunya, gitu, ya. Minimal ketika kami datang, oh ternyata benar nih dengan dokumen-dokumen yang sudah diupload, gitu ya, bisa mewakili, gitu. Dan ketika kami ditanya, kan tidak kelihatan ya sekarang kalau ditanya gubernur juga, apa sih, bagaimana sih mutu puskesmas pasca akreditasi? Nah,
ketika ditanya itu pertanyaan yang sangat berat bagi saya. Ya, kalau mau dibilang tidak bermutu, semuanya kebanyakan rata-rata dapat paripurna, kan? Nggak mungkin saya bilang nggak punya mutunya kurang Pak. Saya nggak punya alasan, nggak punya data untuk mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya bilang, oh semuanya paripurna Pak, hebat-hebat. Nah, baru-baru ini Bapak Gubernur sering ya kunjungan kerja ke kabupaten kota dan ada beberapa puskesmas yang langsung dikunjungi oleh beliau dan ya begitulah informasi yang saya peroleh begitu mengunjungi puskesmas yang dikunjungi Pak Gub tiba-tiba ada yang ketidaksesuaian seperti itu ya minimal tadi eh, petugasnya harus ramah kan kita bicara nih kepuasan pasien ya harus ramah, kemudian disiplinnya, gitu, ya. Nah, surveyor dalam hal ini juga bukan berarti hasil yang dikeluarkan mereka itu tidak reliable. Ya, tapi balik lagi, bagaimana pasca akreditasi itu teman-teman puskesmas membudayakan mutunya. Oh, ya sudah baik pada saat dinilai, pada saat diakreditasi itu tetap dilaksanakan. Pada saat melakukan survei akreditasi, teman-teman udah buat laporan tuh, analisisnya, PDCA-nya, ya. Nah, mudah-mudahan pasca akreditasi, ya begitu juga. Oh, tata gerahanya pada survei akreditasi, tidak ada satu debu pun, ya. 2 hari sekali dibersihkan, tidak ada barang-barang yang tidak dipakai itu kelihatan, begitu. Tong sampah, tidak ada yang menumpuk sampahnya, ya. Konsep PPI ini pasca akreditasi malah saya dapat peroleh nih namanya hewan ada yang keluar masuk puskesmas. Nah, kan lucu ya. Nah, itu kan balik lagi semuanya itu bagaimana nih pimpinannya kepala puskesmas tidak henti-hentinya mengingatkan timnya yang di puskesmas ya untuk menjaga mutu puskesmasnya agar tadi ya sesuai dengan akreditasi yang diterimanya. Gitu ya, Dok ya. Yuk, selanjutnya gimana Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu yang hadir di sini ada nomor kontaknya ya. Nanti kami save apakah ke depannya untuk menginformasikan linknya bisa langsung kah? Bisa langsung. Nanti untuk ininya bisa diakses di ini ya, room chat ya Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah terkait aplikasi ini, nanti bisa langsung menghubungi saya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya nomor kontak saya ya. Atau saya sebutkan lagi, 0, atau ditulis saja lah ya, nomor kontak tanda situ ya. Nomor HP saya silakan diakses di room chat ya. Yang dinas kesehatan ada yang hadir? Ayo, mungkin saya belum dengar nih dari dinas kesehatan nih, 14 kabupaten kota, silahkan. Yang tadi ini yang bicara cuma puskesmas nih. Ayo teman-teman dinas. Kota Pontianak coba kita absen ya. Kota Pontianak dinkesnya siapa yang hadir ya? Mbak Teti saya lihat itu. Ada Mbak Yana, ada Kak Kubu Raya, Teti dari dinas kontak. Nanti dari psikologinya mungkin Bapak Ibu, betul tadi kata kami, kami tidak memberikan apa punishment lagi, tapi nanti kita akan berikan reward nih bagi teman-teman yang mempunyai kinerja baik begitu. Dari apa? Tadi dari hasil evaluasi daripada si pantau pus. Karena kami memiliki data-datanya, punya dasar nih untuk menominasikan puskesmas yang mempunyai kredibilitas kualitas mutunya yang baik.
gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Untuk akses aplikasi ini kepada siapa mendapatkan user dan password. Nah, nanti kami akan menginput semua ya. Nanti akan kami sampaikan. Nanti silakan Bapak Ibu dalam dalam 2 hari ini ya. Boleh 2 hari ini karena besok ada saya kegiatan. Silakan menchat saya untuk password dengan ininya, dengan username-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Password dan username-nya itu untuk apa, Mbak? Mbak Nurin? Ya, nanti Bu Rosa izin nanti untuk Ibu mengakses si pantau tersebut. Oh, Mungkin sudah boleh di boleh ya? Sudah boleh ya? Iya, iya betul. Nanti Ibu bisa nih yang tahu password itu kapus dengan tim mutu saja atau silahkan itu menjadi kebijakan daripada kepala puskesmas ya. Kebijakan kepala puskesmas siapa saja yang mempunyai password daripada username tersebut mau dibuka semua atau gimana dan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, ini izin Ibu. Nah, username-nya kita masukkan, kemudian passwordnya apa. Nanti kami akan berikan password perdana. Silahkan Bapak Ibu nanti tinggal diganti sesuai dengan kesepakatan puskesmas. Mulai kapan tuh, Mbak? 2 hari lagi ya Ibu ya. Besok atau besok belum bisa ya. Oke. Nanti kita infokan ya Bu. Kebetulan sudah ngisi absensi ya semua. Di absensi itu ada nomor HP dengan tempat tugas Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian nanti akan kita hubungi tim saya yang menjadi PIC masing-masing kabupaten dengan puskesmas akan menghubungi Bapak Ibu semua. Di room chat ada pertanyaan lagi? Ada? Nggak ada? Oke, siap. Jadi kita reward ini puskesmas selalu ikan sepat ikan gabus lebih cepat dapat username lebih bagus luar biasa. Siap, luar biasa. Slalom ya. Slalom ke siapa ya? Oke, baik Pak, siap. Ini akan segera kami ini. Nah, karena tadi kami melihat fitur-fitur tuh ada yang kurang, ada perlu saya perbaiki sedikit. Di link absen nggak ada HP? Ada nomor HP? Ada. Kalau di link absen ada nomor HP, Bapak Ibu. Tolong jangan sampai lupa masukkan nomor HP-nya, karena nanti kami kehilangan jejak nih untuk menghubunginya. Ya, karena email tuh biasa ada yang enggak selalu buka emailnya. Oke, Bapak Ibu, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Apa nggak lebih baik di itu aja ya? Dibikin Mbak bikin apa satu daftar gitu kan? Nanti kan tinggal ganti passwordnya aja gitu. Boleh, boleh, boleh. Ha, ini Ya, rencana kami seperti itu, Ibu. jadi kerjanya kan satu kali aja gitu kan? Bikin daftar, ini username-nya apa semua Boleh. puskesmas yang lain. Nanti mereka tinggal ganti password aja. Siap. Siap, Ibu. Ini lagi dikemas dengan tim saya untuk menginventaris 249 puskesmas. Iya. Apa username-nya apa-apa aja, kemudian passwordnya apa. Nanti kita sampaikan. Ya, ini lagi berproses ya, Bu. Izin. Pak Nuren boleh masukkan nggak? Siap, Kak Ina, silahkan. Inilah apa seperti yang disampaikan oleh Bu Ami tadi. Mungkin ini menjadi apa pertimbangan para pejabat-pejabat kita ya bahwa eh, pekerjaan di puskesmas itu kan sudah membludak itu dengan tenaga yang memang tidak tidak banyak.
cuma sedikit dengan aplikasi-aplikasi yang selalu bertambah dan apa tidak bridging antara satu program dengan program yang lain. Nah, kita kan bisa belajar dengan BPJS gitu, Mbak. Di BPJS itu dia minta apa aja dipikir BPJS gitu kan. Karena saya sudah pernah tanyakan ke salah satu ke Dinas Kesehatan Kota. Eh, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka sampaikan bahwa kita tuh memang tidak mempunyai IT, itu kan IT khusus untuk program-program dinas kesehatan. Nah, kenapa dari tingkat atas lah, cobalah ini diperjuangkan. Kita ini kan kesehatan ini kan adalah departemen yang besar gitu kan. Jangan semua kegiatan itu dilarikan ke puskesmas, sementara kita kerjanya tidak bukan hanya untuk mengisi aplikasi pelayanan juga, sementara mutu juga harus kita tingkatkan. Ini artinya perlu digaungkan terus Mbak Nuren. Karena kan kalau seperti yang si Pantaukus ini kan sebenarnya kita bisa melihat dari tim TPCB-nya kan kalau seandainya mereka melakukan kegiatan itu dengan rutin dan juga di DFO juga kan kita udah isi. Artinya kegiatan yang eh, sama kita ngisinya berulang-ulang di aplikasi yang berbeda itu kan memakan waktu yang lama. Tolonglah ini mungkin dari Mbak Nurini sendiri sampaikan ke kepalanya, mungkin kepalanya bisa bisa memperjuangkan di tingkat nasional lah seperti itu. Karena ini kan masa masa setiap aplikasi harus dilemparkan lagi ke puskesmas, lemparkan lagi ke puskesmas. Karena kalau dinas kesehatan provinsi itu sejatinya kan cuma berhubungan dengan dinas kesehatan masing-masing kota dan kabupaten aja. Saya rasa seperti itu. Mohon maaf ya Mbak Nuren. Iya, betul sekali Kak Ina. Ya. Kak Ina nggak salah kok, tenang aja. Malah saya berterima kasih atas masukannya. Ya, memang seperti yang saya sampaikan tadi, sedikit banyak si Pantopus ini memang kontribusinya ke kabupaten kota, karena yang punya wilayah itu kabupaten kota yang harus menggenahkan permasalahan di puskesmas-puskesmas di wilayah kerjanya satu kabupaten itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya. Nah, seharusnya, seyogianya atau idealnya kabupaten kota itu melakukan pembinaan pengawasan minimal setahun 2 kali ya, setahun 2 kali ke puskesmas-puskesmas ya. Namun itulah tadi kami yang di Dinas Kesehatan Provinsi ini nggak dapat laporannya Kak. Nah, bahasanya gitu kan. Kadang tim TPCB ini apa sih yang mau yang sudah diperoleh itu bagaimana sih gitu. Nah, dari si Pantopus juga ini kami bisa melihat nih yang dari Dinas Kesehatan Provinsi, actionnya teman-teman TPCB Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, ketika ada permasalahan yang kami lihat di puskesmas tersebut, tetapi teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tidak memberikan rekom, nah itu kan bisa menjadi ini kami begitu. Oh, Dinas Kesehatan ini ada permasalahan seperti ini. Begitu. Bagaimana nih tanggapannya? Nah, ketika kami dengan keterbatasan tadi tidak bisa mengunjungi puskesmas, kemudian yang lainnya, hal itu yang tidak kami dapat lakukan. Nah, dengan melalui si pantau pun sedikit banyak kami bisa melakukan yang lebih. Begitu ya Kak Ina ya. Tapi tadi yang balik lagi, indikator-indikator yang double itu akan menjadi pertimbangan kami ya, bagaimana supaya tidak membuat teman-teman puskesmas untuk menginput ulang begitu. Tetapi ada nih beberapa indikator kayak nih penyelenggaraan UKM-nya, oh ternyata capaian K1, K4-nya itu tidak mencapai target nih di bulan ini. Nah, untuk PDCA-nya apa nih yang dilakukan? Mutunya bagaimana? Nah, itu tolong disampaikan di situ ya. Nanti ketika sudah dilaporkan, sudah disampaikan, kemudian kami melihat juga, oh ternyata analisis kawan-kawan untuk peningkatan K1, K4 itu seperti ini, begitu. Nah, ketika sudah menyampaikan begitu, bagaimana nih tanggapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota? Kalaulah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya tidak merespon, tidak ada memberikan eh, rekomendasi, padahal itu ada kesenjangannya. Kan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi bisa nih koordinasi program
ke KIA, tolong dong gitu ya. Tolong teman-teman KIA yang di kabupaten ini tolong di follow up karena ada permasalahan nih di puskesmas. Misalnya Kampung Dalam, tempat Kak Aina, begitu. Kok nggak ada tanggapan ya dari Dinas Kota, sementara ada nih kesenjangan terhadap target daripada indikator ini. Nah, pemikiran-pemikiran itu ya Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan di dalam si Pantopus ini. Ada kolaborasi program tentunya nanti di sana. Selesai. Bisa dengar ya? Ya, terima kasih Mbak Nuren. Sama-sama Kak Ina, terima kasih juga atas sumbang sarannya. Mudah-mudahan si pantau ini tidak memberatkan ya. Tentunya tadi dengan masukan-masukan oleh Bapak Ibu sekalian, begitu. Karena outcome daripada si pantau ini adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akhiri ya untuk sosialisasi ini. Balik lagi, nanti kalau memang ada informasinya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, saya serahkan ke pembawa acaranya, Pak Budi Mustika. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapan, masukan maupun pertanyaan yang tentu ini memperdalam pemahaman kita tentang si pantau pus. Kita berkeyakinan bahwa si pantau pus ini adalah satu alat monitoring kita bersama agar tujuan untuk peningkatan mutu puskesmas ke depannya. Mungkin kami tidak menyimpulkan satu persatu atas pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan yang tadi disampaikan, oleh karena bahwa si pantau pus ini harus kita mulai, harus kita kerjakan, harus kita rasakan, kemudian nanti kita akan evaluasi dan berkeyakinan bahwa si pantau pus ini satu metode yang sangat komprehensif karena dimulai dari indikator makro yaitu data umum sampai kepada indikator inovasi puskesmas sebagai alat kita untuk meningkatkan mutu puskesmas ke depannya. Demikian dari kami selaku moderator dalam sesi ini atau dalam forum ini. Selanjutnya kita masuki sesi penutup kepada Ibu Kepala Seksi Mutu Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, intinya tadi saya sampaikan kembali, si pantau pus ini tidak bermaksud untuk memberatkan Bapak Ibu yang dengan tugas-tugas yang sebelumnya sudah luar biasa banyaknya. Tapi kalau kita coba untuk melaksanakan si pantau pus ini, kami juga tidak tahu nih ya, apa permasalahan Bapak Ibu dalam menerapkan si pantau pus. Tadi juga sudah disampaikan beberapa masukan ya terkait adanya indikator-indikator double yang di DFO ya, kemudian dengan yang lainnya. Ya, nanti kami buat satu mekanisme lah seperti apa nantinya. Nah, besar harapan saya di Dinas Kesehatan Provinsi ya, kebetulan saya yang bertanggung jawab ya di seksi tata kelola mutu pelayanan kesehatan. Artinya bagaimana sih progres mutu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat itu semuanya terpotret oleh kami gitu ya di seksi tata kelola mutu dan pelayanan kesehatan. Minimal untuk mutu pelayanan kesehatan potretnya dapat kami lihat melalui si pantau pus ini, sehingga tadi balik lagi mohon kiranya Bapak Ibu nanti setelah kami memberikan info terkait username dan passwordnya, Bapak Ibu bisa langsung menerapkan aplikasi si pantau pus ini. Artinya dari 11 indikator makro tadi ada beberapa indikator yang
cukup 1 kali dalam setahun saja menginputnya, ya. Namun ada juga mengingat ada siklus PDCA, pendu cek actionnya, ada yang rutin setiap bulan untuk melihat action atau pergerakan penyelenggaraan upaya kesehatan yang telah dilakukan Bapak Ibu di Puskesmas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita foto mungkin ya, screenshot. Yuk Bapak Ibu silakan kita foto Bapak Ibu. ya. Bisa di apa? Bisa di on kan kameranya supaya kelihatan Videonya. wajah ganteng cantiknya. Yuk dihitung. Ya siapa yang hitung? Hitung deh. Set berikutnya. Pak Solihin kali. Udah. Dihitung Hin. Satu lagi. Silakan aktifkan kameranya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain waktu ya. Oke, yang mau live silahkan live. Saya izin live ya Bapak Ibu.